Jadi di situ Rasulullah menyerukan agar kita itu hanya menyembah kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah, tidak menghambakan kepada yang lain. Kalau sekarang kan banyak menghambakan kepada yang lain, menghambakan materi, gitu. Gimana caranya supaya bisa hidup enak sejahtera, itu korupsi. Gimana caranya supaya bisa hidup senang, banyak uang. Gak heran di negeri ini banyak produk-produk yang oplosan. Karena udah nggak ada batasan, yaitu sekuler, memisahkan agama dengan kehidupan. Ya udah, yang penting hidup gue aman, hidup gue nyaman, gitu kan. Nah, itu karena kita tuh tidak merasa menjadi hamba Allah. Kan pertanyaannya gini, kita sekarang merasa nggak sih jadi hamba Allah? Ya kalau kita merasa jadi hamba Allah, itu tadi harus tunduk atas perintah Allah dan larangan-larangan Allah secara menyeluruh. Nah, itu merdeka dalam pandangan Islam. Jadi harus mau diatur dengan aturan Allah. Itu tadi kan kita tunduk untuk kita secara paripurna. Jadi semua dalam aspek kehidupan. Dan kita jangan lupa, dan kita juga berusaha melepas belenggu dari pemahaman-pemahaman yang memang bertentangan dengan tauhid kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wala umhidina wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi sholli sodri wa yassir amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali menyapa ibu-ibu hebat ya di kajian pekanan komunitas ibu hebat. Salawat dan salam teruntuk suri tauladan uswatun hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabat beliau. Semoga kita kelak di yaumil akhir diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Apa kabar ibu hebat? Ibu hebat, generasi kuat, Allahu Akbar. Masya Allah, insya Allah selalu semangat ya ibu-ibu hebat di rumah maupun di mana saja berada. Alhamdulillah saya berkesempatan hadir kembali, Masya Allah ya. Sepertinya kita berjodoh ya Bu Ai. Berjodoh. Iya. Nah, saya Reni Noventi yang insya Allah akan mendampingi narasumber kita di kajian pekanan komunitas ibu hebat dengan tema yang berbeda. Yang tentunya pada saat ini masih berkaitan dengan kemerdekaan. Sebelum itu, kita sapa dulu narasumber kita Ibu Ai Tini Setianingsih. Assalamualaikum Bu Ai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kelihatan cerah banget nih Bu Ai ya, Masya Allah tetap semangat ya. Harus. Iya. Nah, Masya Allah Bu Ai ini selalu semangat dan juga terkait dengan tema yang akan kita kupas di pekan ini ya Bu Ai ya. Ini masih di suasana serba merah putih Bu Ai. Menyala. Nah, iya, di jalanan ya maupun betul. di di ganggang ya, gapura terutama itu banyak yang dihias-hias gitu ya, karena memang terkait kemerdekaan Indonesia di bulan Agustus ya Bu Ai ya, tepatnya di tanggal 17 Agustus. Nah, tapi ya kita perhatikan ya, itu sebetulnya mengalami penurunan semangat ya, apa gimana ya, karena apalagi kalau misalkan kita lihat yang jual bendera juga Bu Ai katanya ini kayaknya dari tahun ke tahun semakin menurun minat yang membeli gitu ya. Udah mah memang kan kalau bendera mah memang kalau kita udah beli nggak akan beli lagi gitu ya, karena masih awet ya Bu Ai ya gitu. Nah, dan juga kita lihat ya, kalaupun ada kayak semacam perlombaan atau karnaval ya, itu kita lihat ya Bu ya, mau dari anak-anak, ibu-ibu banyak yang memeriahkan. Nah, tapi
bukan hanya itu saja ya, kalau misalkan kita lihat kayak semacam apa ya, formalitas ya, Ya, atau istilahnya kayak rutinitas biasa dari tahun seremoni ke gitu tahun ya. ya, betul, Heeh. seremoni ya Bu Aya, karena sebetulnya pada faktanya ini kita masih lihat banyak sekali problematika yang Iya. terjadi sebenarnya gitu ya. Kalau misalkan kita kupas satu-satu, Iya, kayaknya sesi ini nggak bakal cukup nggak Bu cukup. Ai. Ada sesi Ya, yang ini contoh satu aja yang khusus. Ya, ya yang terbaru. Ya miris banget ya, ketika kita lihat pemberitaan anak kecil ya Bu ya. ya, kisahnya Raya yang Mm-mm. itu meninggal karena tubuhnya dipenuhi Ya. cacing. Nah ini katanya sebelum meninggalnya kan memang sudah dilakukan Mm-mm. operasi. Ketika dioperasi aja itu pengangkatannya, ya Allah merinding, 1 kilo katanya Bu Ai itu, Iya, cacing itu ya. ya. Nah tapi anak Raya ini tidak bisa bertahan, Mm-mm. kemudian meninggal dunia. Mm-mm. Nah, kemudian di level apa ya, eee, terkait lapangan pekerjaan Ya. juga Mm-mm. makin sulit Mm-mm. ya, dan juga apa ya, terkait dengan pajak yang kemarin Iya. ada, Mm-mm. Bupati ya Bu Iya, Aya yang betul. itu didemo oleh Mm-mm. rakyatnya sendiri karena, menurunkan ini ya, menetapkan aturan Ya, kenaikan pajak hingga 50%. 250%. Masya Allah. Dan bukan hanya itu aja, di level masyarakat juga ada perceraian yang meningkat, Mm-mm. kemudian pergaulan bebas, Iya. dan juga pasti nyambung ke masalah HIV/AIDS yang juga Mm-mm. kasusnya meningkat. Iya. Nah, dari pemerintahnya sendiri kita lihat ya yang kemarin viral juga Mm-mm. banyak para tokoh, influencer dan lain-lain itu mengomentari Mm-mm. kenaikan gaji dan insentif ya di apa pejabat kita di Iya. DPR. Mm-mm. Dan itu di apa ya ada video joget-joget dan lain-lain di satu Nah, sisi rakyat itu sedang kesusahan nyari nafkah, iya, sedang betul. kesusahan nyari lapangan Iya. pekerjaan. Mm-mm. Nah, kita kupas nih Bu Ai, kok bisa ya fakta-fakta ini itu terjadi gitu. Nah, Mm-mm. menurut Bu Ai gimana ini? Di saat merayakan kemerdekaan, Betul, gitu betul. ya, kemerdekaan. Baik, Bu Reni, terima kasih ya Ibu hebat di rumah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, Bu Reni, ya masih suasana menyala perayaan kemerdekaan gitu ya. Masih apa namanya di luar juga masih ada yang jalan lah. Kata saya ini masih Lomba tema kayaknya ya. berem, kata saya temanya masih berem ya, Oh tapi iya, masih iya. merah gitu kan. Ternyata memang masih perayaan merayakan HUT RI ke-80 gitu ya. Biasa kan di jalanan ke rumah tuh sudah ramai dengan umbu-umbu dan lain Nah, sebagainya iya. gitu ya, terus lomba-lomba dan lain sebagainya gitu. Itu tuh sudah dari jauh-jauh hari gitu ya, ketika akan memasuki bulan Agustus. Hanya saja gitu ya Bu Reni, ada juga sebagian masyarakat yang merasa ngapain gitu ya, Iya. ngapain gitu ya, apa namanya, merayakan kemerdekaan HUT Iya. RI. Makanya kemarin ada kasus bendera Iya. gitu ya, ada kasus bendera. Itu nggak dipungkiri sih, Iya. orang tadi Bu Reni juga sudah memeberkan faktanya yang luar biasa. Jadi tadi kayak kasus Raya. Anak kecil yang di dalam perutnya ada ribuan Di cacing. tubuhnya Bu Ai, bukan hanya di perut aja Bu Iya, Ai. di tubuhnya, di kepala dan Sampai ke otak sebagainya juga ya. ada Itu katanya. umur 4 tahun. Nah, setelah mengikuti beritanya juga ternyata kan ibunya itu adalah ODGJ. sakit jiwa, Iya. bapaknya TBC. Sakit. Rumahnya di Betul. panggung, di bawahnya ada ayam. Kandang ayam betul. Aduh, tetap Anak bayang. si Raya tuh mungkin dari usia itu tuh udah main di kolam, Uplek aja nguplek di ya, kolam. Yang namanya benar-benar. ibunya udah ya udah terserah, yang penting anak anteng Anteng. gitu ya. Makan apa yang ada di situ. Aduh, kebayang. Nah, gitu. Nah, ini kan sudah kelihatan gitu bahwa eh kemiskinan itu sangat nyata di depan mata gitu ya. Sampai tidak bisa berobat gitu, sampai tidak bisa melakukan periksa ke medis, baik itu bapaknya, baik Maupun itu ibunya ataupun Rayanya Iya. sendiri. Karena apa? Itu kan karena itu tadi tidak mampu dalam segi materi, tidak mampu, bisa jadi dalam segi fasilitas dia nggak Iya. bisa berangkat Iya. ke Ke tempatnya, ke fasilitas paskesnya kesehatan, misalkan gitu. Kan itu Bu Reni. betul. Nah, ini kan sangat, ya Allah kok bisa sih gitu ya. Kok bisa sih? Ya bisa gitu zaman sekarang gitu, segala juga bisa aja gitu ya. Nah, itu kasus Raya. Nah, selanjutnya adalah ini
saya akan biar apa namanya ya, oh merdeka tuh nggak kayak kayak begini atau, oh tapi kok gini sih merdeka gitu ya, biarin aja ya. Nah ini ya tadi kasus Raya. Nah selanjutnya ada Bu Ren, kasus pajak. Tadi Bu Reni sempat Ya. senggol kasus pajak yaitu Bupati Pati yang didemo Oleh rakyatnya sendiri dan dia nantang gitu, ayo hadirkan berapa puluh 5.000 50 sampai ribu 50.000. sampai nantang. Ya, oke lah kata rakyat gitu ya. Ketika menantang itu rakyat mengerahkan pasukannya, jangan salah gitu ya. Karena apa? Gak nyangka kayaknya itu Bu. Karena menaikkan pajak sebesar 250%. Ya. Pajak. Buat beli beras aja susah, apalagi bayar pajak 250%. Gitu. Nah ini kan jelas menjadi apa namanya amarah masyarakat itu ya memuncak gitu loh. Dalam kondisi kayak begini, pajak di mana-mana, di mana bumi dipijak, di situ rakyat dipajak. Gitu. Aduh, udah dah gitu ya soal pajak tuh banyak gitu ya kasus-kasusnya. Kalau Bu Hebat di rumah pengen ini ya maunya faktanya lebih dalam lagi bisa di media sosial gitu Kayaknya ya di mana banyak. aja kita berada, selagi itu di Indonesia kena Nah, Bu. kena pajak ya. Itulah gitu ya. Nah, selanjutnya Bu Ren, selain tadi pajak juga ini nih yang baru-baru, beras. Naik lagi Beras Boy. naik. Beras naik ya Allah gitu. Dan apa celotehan pejabat kita? Beras naik sedikit aja kok ribut. Hello, gitu itu beras itu adalah kebutuhan pokok kita. Dimakan sehari-hari. Kalau nggak ada beras, makan. Kelaparan. Kan gitu. Kan kita mah milih-milih gitu ya beras oge yang apalah istilahnya premium, medium dan sebagainya gitu yang sesuai dengan kemampuan kita kan gitu. Nah ini dengan santainya begitu, jangan aja ngomong gini, ya udah ganti aja dengan singkong misalnya, ganti aja dengan tiwul. Apa karena itu jadi dinaikin dapat tunjangan beras juga ya Bu? Nah, ini kok jadi ke situ ya benar-benar. Jangan aja ngomong begitu misalkan ya udah pengganti beras makan aja singkong, tiwul dan lain sebagainya. Karbo banyak katanya gitu karbo ya. jangan. Ini kan apa namanya sudah menjadi kewajiban negara seharusnya menyediakan kebutuhan pokok dan itu dengan harga yang layak. Bisa di harga yang apa mampu kita beli gitu kan. Nah, itu beras ini baru yang terbaru. Nah, ini emang yang paling ngenes ya Bu Ren. Di saat kita sedang jatuh bangun, jungkir balik, mau milih beras aja. Ini kalau beli beras yang ini nggak kebeli ini. Iya benar Bu. Kalau beli gas kebeli ini gitu ya. Banyak perhitungan gitu. Waduh, kalkulator kita tuh udah bolak-balik dihitung bolak-balik misalkan kan gitu ya. Nah, lagi kita mikir gitu jreng di mana media televisi. DPR ada tunjangan beras 12 juta. Gitu. Ngenes ya Pak Aduh, ya. sakitnya tuh di sini gitu ya 12 juta. Beras 12 juta tunjangan. Kita aja beras macam apa Bu Ai? Saya juga nggak kebayang. Kita aja yang seleter 12.000 misalkan ya. Itu udah ini banget bagi kita ya, apalagi itu 12 juta. Ya Allah, kayaknya diiris-iris gitu ya di sini. Belum lagi tunjangan apa namanya itu ya, tunjangan atau intensif atau apalah kompensasi kos katanya Bu Ai rumah. ada, betul. Rumah. Kalau ada yang ngitung-ngitung tuh di media sosial sehari 3 juta. Wow, itu juga katanya salah itu. Ini kesempatan nih, Bu Hebat kesempatan jembrengin di sini gitu ya. 3 juta sehari gitu ya. 3 juta sehari kalau di 26 hari. Apalah saya juga nggak ngerti ngitungnya berapa gitu ya. Itu Bu Ai. Sampai dipertanyakan katanya kok bisa jadi wakil gitu Bu Nah, Ai. itu. Sementara rakyatnya masih ada yang di kolong jembatan. Sementara rakyatnya barusan saya tadi pagi ngelihat berita bahwa ada anak 10 tahun mengurus orang tuanya yang sakit mental dan itu rumahnya tuh udah mau ambruk Udah mau ambruk. Lagi-lagi itu di Jawa Barat. Ya, itu di Garut apa di mana. Kemarin kan Sukabumi ya. Nah, itu umur 10 tahun ngurus ibunya yang sedang sakit mental dan rumahnya tuh udah gak layak pakai deh gitu. Ini ribut. Elit politik itu ribut kompensasi rumah. Iya, benar. Apa itu nggak bikin kita makin terkoyak-koyak, Bu? Ya kan? Nah, jadi merdeka itu dari segi mana gitu loh.
Jangan-jangan merdeka itu hanya sebatas lomba, Ya. hanya sebatas pakai baju merah putih, atau hanya sebatas jalan sehat. Ya. Setelah itu udah gitu. Betul. Nggak ada apa ya, merdeka itu nggak ada ruhnya gitu ya, kalau rumahnya ya. Ya itu tadi kayak kata Bu Reni, hanya sebuah formalitas, lomba, senang-senang dapat hadiah. Udah seremoni yang memang ini dari tahun ke tahun nah, gitu ya. Udah gitu kan itu budgetnya juga lumayan juga Bu Ren kan. Ada yang dipatok kakak itu 50.000 gitu ya. Betul, Boy. Kan gitu. Dan itu panitia remaja bergeraknya di bulan Agustus, Boy. Iya. Sampai ibu-ibu tuh kayak gini kemarin tuh. Pokoknya jangan ngadain acara di bulan Agustus, Bu, karena kami sudah iuran untuk perayaan Agustusan. Gitu. Nah, itu jangan-jangan cuma hanya sebuah ya tadi formalitas gitu ya, untuk ngerame-ramein doang gitu, dan gitu lomba-lomba hahihi. Setelah itu tidak memaknai merdeka itu kayak apa. Padahal dalam kondisi kayak begini tuh untuk bilang itu tuh rada susah gitu ya. Untuk bilang merdeka, emang kayak begini merdeka gitu ya. Kayak si Raya itu tuh merdeka kayak gitu. Kayaknya merdeka tapi kok ada beban. Gimana gitu ya? Yang hidupnya sampai meninggalnya itu gitu ya. Dia disebut merdeka. Beras naik yang disebut merdeka gitu ya, atau pajak naik yang disebut merdeka. Kan gitu. Kalau kita memang memaknai itu merdeka ya lebih ini lagi gitu, bukan hanya sekedar euforia tadi jalan-jalan atau jalan sehat dan lain sebagainya. Itu sih Bu Ren. Aduh, ini ya makin dipretelin tadi fakta-fakta ya sama Bu Ai itu makin mencerminkan bahwa bagaimana ya kualitas kepemimpinan di negara kita. Bu Ren ya, kalau dipikir-pikir umur 80 tahun itu udah hidupnya mapan, enak, santai. Kita gitu masih ya. negara tinggal menikmati sejahtera gitu ya. Tapi ini kok merangkak nggak jalan-jalan kayaknya gitu ya, padahal umurnya udah 80 tahun. Tapi kok kesannya gitu loh, makin menurun malah Bu Ai. Ya Allah. Kalau dilihat dari usia gitu 80 tahun itu udah harusnya bisa udah jadi ya, kalau kita aja usia 80 tahun tuh udah tinggal menikmati. Udah lewat dari matang lah Bu Ai. Hidupnya matang gitu, benar-benar hidup gitu ya. Udah tinggal nikmatnya aja lah gitu ya. Tapi apa yang terjadi di negara kita? Jangan-jangan angka itu hanya sekedar angka aja untuk merayakan kemerdekaan. Gitu. Apalagi ketika euforia elit politik ada kenaikan intensif gaji, ada apalah itu gitu, mereka dengan berjoget ria. Ya senang lah Bu Ai, senang lah Bu Ai kita juga kalau dapat tambahan. Sementara itu adalah rakyatnya menderita. Ya. Nah, belum lagi kalau misalkan tadi fakta yang sudah Bu Ai ini ya, ya terkait memang yang terjadi itu di sekitar kita gitu ya. Dan itu yang terekspos aja kayaknya Bu Ai. Iya, yang terekspos kayaknya aja. Yang memang di luar sana yang memang belum terekspos media, atau bahkan misalkan kalau belum viral, kita kan biasa begitu ya, kalau sudah viral baru ada penanganan gitu ya, ada penanganan gitu. Nah jadi ketika tadi sudah banyak sekali, maka penyebab-penyebab yang kondisi kita semakin sulit ini, itu apa ya Bu Ai kira-kira? Ya Bu Ren ya. Ini sih sebenarnya orang juga udah nggak juga seharusnya sih sudah penyebabnya seperti apa gitu ya. Negara ini kan dibangun sebuah sistem. Nah sistem ini yang menjadikan negara itu menjadi apa gitu. Makanya negara kita tuh ya kayak gini-gini aja karena sistemnya. Berarti kan salah satu penyebabnya adalah sistem. Di mana sistem yang diterapkan itu adalah sistem yang tidak pro rakyat, yang tidak mendukung rakyat. Yang mendukungnya siapa? Yang mendukungnya adalah kalangan tertentu gitu ya. Jadi mereka hanya mendukung kepada kalangan tertentu, pro rakyat yang nggak pro rakyat, padahal mereka juga dipilih oleh rakyat kan gitu ya. Nah itu yang menjadikan keadaan kita tuh seperti ini, yaitu sistem. Diperparah lagi, sistem ini adalah lahirnya pemisahan agama dengan kehidupan. Udah lost. Nggak ada batasan-batasan lagi, sesuka hati ya, sesuka hati, hawa nafsu ya diumbar gitulah, karena itu tadi udah sistemnya tadi kapitalisme yang menghambakan materi, dan ada juga
pemahaman tentang sekularisme. Sekularisme itu ada pemisahan agama dengan kehidupan. Nah, maka ketika lahir pemahaman ini, terus ya dari sistem ini gitu ya, maka di dagang atau di perniagaan tuh nggak berlaku tuh agama. Iya. Udah deh, jangan ngomongin Yang agama. penting untung. Jangan ngomongin agama, yang penting cuan, yang penting untung aja. Makanya nggak heran di negeri ini banyak produk-produk yang oplosan. Ya, aduh. Karena udah nggak ada batasan, yaitu sekuler, memisahkan agama dengan kehidupan. Ya udah, yang penting hidup gue aman, hidup gue nyaman, gitu kan. Misalkan jual apa, keuntungannya banyak, ya udah dinikmati kan. Makanya ada beras oplosan. Beras oplosan. Yang lebih ekstrim Bukan hanya lagi. beras oplosan ya. Yang lebih ekstrim lagi, pertama Oplosan juga. segitu tuh, itu tuh udah pejabat gitu di Iya, atas gitu iya. ya, harusnya mah nggak, ya Allah. Udah karuannya yang bawah-bawah mah ya berani ya kayak oplosan yang semangka disuntik jadi merah dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini udah B aja di negeri ini gitu ya, karena itu tadi memisahkan agama dari kehidupan. Yang penting materi dia dapatkan, tadi kapitalisme. Jadi ingat acara ini dong, investigasi Bu Ai. Itu ngeri banget. Iya, emang. Tiap mau jajan, kalau misalkan ingat acara investigasi, aduh jangan-jangan warnanya dari belum tekstil, pewarna, belum cara buatnya juga Bu Ai. ya Allah. Nah itu nambah lagi fakta problematika kita Bu Ai. Makanya itu yang belum kecil-kecil gitu ya, itu yang gede itu tadi Pertamax, oplosan Pertamax, terus beras oplosan gitu ya. Karena itu tadi sistem yang dipakai itu adalah sistem kapitalis. Jadi yang yang bermodal gede lah gitu ya, dia akan memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Di situ juga tanpa ada aturan agama. Udah sesuka hati gitu ya. Itu beredar oplosan-oplosan. Itu udah sangat ramai gitu ya di negeri ini. Nah, selanjutnya adalah ini yang ini lagi gitu ya. Di pemerintahan, di parlemen, jangan ngomongin agama. Udah gitu, agama mah adanya di musola, agamanya adanya di majelis taklim. Ya kalau di sini nggak usah ngomongin agama gitu ya. Makanya nggak heran ya ketika euforia para elit politik itu ketika ada kenaikan gaji itu joget-joget. Ya, biarin, weda aku mah senang gitu ya. Senang gitu ya. Orang lain rakyat mah EGP emang nggak pikirin kan gitu ya. Nah itu kan ketika memang sekuler ini sudah menjadi pemahaman umat sekarang gitu, apalagi itu dari elit politik yang sangat nyata di depan mata. Dan heran saya juga kemarin yang upacara itu ada joget bersama, aduh gitu ya, sampai Kak Paskibra Gejara Roget gitu kan, yang biasanya tegak ya dicoel oke nggak ini gitu ya, itu mah joget semua kan gitu. Itu karena tadi sudah kehidupan tuh udah deh gitu, jangan ada aturan agama rempong. Ya, itu tadi sekularisme. Ya, jadi bagi mereka kekuasaan itu lebih penting karena itu tadi akan meraih keuntungan, akan meraih materi yang akan mereka dapatkan. Terus korupsi di mana-mana. Ya, terakhir itu kasus habis-habis ini kayaknya. Iya benar. Korupsi ya Allah, iya orang sekuler ya udah, yang penting saya bisa kuliner ke luar negeri ya, naik pesawat jet misalkan gitu, mumpung masih hidup nggak apa-apa pakai uang yang ada misalkan kan gitu. Nah itu kan yang dilahirkan dari pemahaman sekularisme. Jadi tidak ada agama dalam kehidupan. Udah jangan ngomong-ngomong agama kalau di kehidupan. Ya, jadi jangan nyangkut-nyangkut agama gitu ya. Makanya kalau yang ngomong-ngomong agama, orang asing itu gitu ya. Orang asing gitu ya. Nah itu ya Bu Reni ya. Padahal kan mereka itu, para elit politik, para pejabat itu disumpah di atas Al-Quran, atas nama Allah. Dan itu akan dipertanggungjawabkan kelak di yaumil akhir. Tapi karena mereka sekuler ya udah, nggak dipikirin. Kita nggak dipikirin pertanggungjawabannya nanti, enggak gitu ya. Yang penting hidupnya saat ini enak, senang, berkuasa,
gitu ya, sejahtera, wajinawi gitu ya, Betul. tanpa memikirkan apa namanya, yang harus ditanggung jawabi oleh mereka yaitu siapa? Rakyat. Kan gitu, Bu Ren. Jadi itulah yang sistem inilah yang menjadi penyebab kenapa kondisi kita pada saat ini adalah seperti ini, yaitu sistem kapitalisme yang melahirkan pemahaman sekuler. Ya. Sekuler itu udah parah banget sih, jadi udah tidak ada lagi apa namanya batasan-batasan agama, udah tidak ada lagi apa namanya aturan-aturan agama dalam kehidupan, semaunya sendiri gitu, semaunya gue gitu istilahnya gitu, tanpa ada apa namanya batasan tadi. Itu Bu Ren. Jadi penyebabnya kenapa tadi ya banyak kasus-kasus seperti itu karena sistem saat ini yang dipakai adalah sistem kapitalis yang melahirkan pemahaman sekuler. Dan ini yang sudah mendarah daging ke apa namanya masyarakat, terutama ya itu tadi ya yang kita bicarakan elit politik dan para pejabat. Aduh, gimana ibu-ibu hebat? Sudah cukup ngelus dadanya atau geleng-geleng kepalanya gitu ya. Bareng-bareng kita tarik nafas, buang nafas. Iya betul. Gitu ya. Sambil beristighfar. Nah, tenang aja, kita lanjutkan pembahasan ini ya setelah yang berikut ini. Kita kembali lagi di kajian pekanan komunitas Ibu Hebat. Setelah tadi ya kita ngelus dada ya terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bu Ai ya kondisi di negara kita sekarang. Tadi Bu Ai sudah membahas terkait ternyata itu penyebabnya sistem ya Bu Ai ya. Di luar sistem tadi ternyata masih ada Bu Ai yang berharap kepada sosok gitu. Maka setelah mungkin setelah ini diganti sama yang sekarang itu akan lebih baik. Ternyata ya kita rasakan sekarang ini seperti apa ya. Nah, maka sebetulnya definisi kemerdekaan itu sendiri menurut Islam itu seperti apa, Bu Ai? Ya, baik Bu Ren ya. Tadi kemerdekaan apa namanya sudah merdeka kok kayak gini sih gitu ya. Nah, sekarang kita bahas merdeka tapi di dada ada beban. Merdeka kok nyesek sih gitu ya. Merdeka kok sempit sih gitu ya. Nah, ini akan kita bahas sekarang ada kemerdekaan dalam pandangan Islam yang disebut dengan kemerdekaan hakiki. Apa sih kemerdekaan dalam pandangan Islam? Ini kalau dilihat dari di sini gitu ya, seseorang atau masyarakat baru bisa dikatakan benar-benar merdeka ketika ia bisa tunduk sepenuhnya pada seluruh perintah dan larangan Allah. Serta melepaskan diri dari belenggu sistem yang bertentangan dengan tauhid kepada Allah. Ya. Nah, ini gitu ya, yang sebetulnya apa yang disebutkan dengan kemerdekaan hakiki. Jadi tadi salah dong ya, karena dipisahkan Bu. Iya, dipisahkan. Ya, orang bukan lagi dipisahkan ya. Ya udah gitu kan. Agama deh. Padahal ini adalah tunduk kepada perintah Allah. Ya, tunduk sepenuhnya, paripurna. Kafah ya Pak Basri, menyeluruh gitu ya, baik kepada perintah dan larangan Allah. Dan kita berusaha untuk apa? Melepaskan diri dari pemahaman-pemahaman yang bertentangan dengan ketauhidan kita kepada Allah. Nah, ini ya. Nah, kalau di sini sebenarnya kita berusaha nih Bu Ren, ketika kita hanya kepada Allah lah kita tunduk, berarti kita berusaha apa? Kita berusaha mencari sistem yang lain yang memang sesuai dengan sistem aturan-aturan Allah, yaitu sistem Islam. Nah, ini yang harus kita kita perjuangkan gitu ya, sesuai dengan Allah ciptakan kita di dunia ini adalah di surat Az-Zariyat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah kepadaku. Nggak aku ciptakan gitu loh. Jadi aku ciptakan jin dan manusia itu untuk menyembah aku. Gitu ya. Itu Ini Rasulullah. kalamullah ya Bu ya. Itu kalamullah Allah gitu yang berbicara. mengatakan itu, yang berbicara itu. Kan Allah yang menciptakan kita. Nah, ketika menciptakan kita, menciptakan jin gitu ya, itu untuk beribadah kepada Allah. Itu tadi kepada kemerdekaan yang hakiki. Kemerdekaan hakiki itu dari itu tadi tunduk kepada Allah secara paripurna, secara keseluruhan atas perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini surat Az-Zariyat ya. Nah, sementara itu di tafsir Ibnu Katsir gitu ya dijelaskan bahwa Allah tidak membutuhkan ibadah manusia. Ya, tetapi manusia yang memerlukan Allah dalam segala aspek kehidupan mereka. Allah menciptakan dan memberikan rezeki kepada manusia dan mereka wajib menaatinya. Bagi yang taat Allah menjanjikan balasan sempurna, sementara bagi yang durhaka akan mendapatkan azab yang berat. Sebetulnya Allah nggak perlu ibadah kita gitu ya, mama kita yang perlu gitu ya. Ya untuk nanti gitu, untuk nanti di yaumul akhir. Itu tafsir dari Ibnu Katsir ketika berkaitan dengan tadi surat Az-Zariyat. Karena tidakkah aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku. Nah, gitu. Jadi udah jelas ya tadi di kemerdekaan hakiki itu tadi tunduknya paripurna. Nah, selanjutnya adalah ada firman Allah lagi di surat Al-Baqarah. Allah pelindung orang-orang yang beriman dan mengeluarkan mereka dari kegelapan kekafiran kepada cahaya iman. Allah pelindung orang-orang yang beriman. Nah, di situ Allah mengeluarkan kegelapan kekafiran kepada cahaya iman. Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya ialah setan yang mengeluarkan mereka dan cahaya kepada kegelapan. Mereka itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Allah itu pelindung orang-orang yang beriman. Catatannya harus iman dulu kan gitu, Bu Ren. Kalau mau dilindungi. Oh, mau dilindungi gitu ya. Ini tapi kalau ngomongin itu mah ini ya maksudnya panjang lebar gitu ya. Apalagi mama kan emosi jiwa gitu untuk mengolah uang segini tuh aduh gitu di sistem yang kayak begini tuh ya Allah gitu sampai potang-panting. Jadi kalau ngelihat seorang ibu itu lagi diam atau ngahulek misalkan baik, itu berarti bisa jadi sedang banyak perhitungan memikirkan sebetulnya, perhitungan udah ya. mana banyak kayak itu tadi ya kenaikan beras, Nah, tambah-tambah lagi sekarang gitu. Nah, itu. Nah, kalau kita kalau kita orang yang beriman kepada Allah, maka Allah akan menjadi pelindung kita. Tapi catatannya tadi kita tunduk kepada Allah secara taat kepada aturan Allah. Nah, tadi kalau kita tidak kalau pelindung-pelindung orang kafir gitu ya itu tadi gitu ya, maka dia akan itu setan gitu ya pelindungnya dan dia kekal di dalamnya. Ini surat Al-Baqarah ya. Nah, ini surat Al-Baqarah 237 dan selanjutnya adalah ini hakikat penghambaan yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW yang dituliskan dalam sebuah surat untuk penduduk Najran ya. Dan sebagian isinya adalah amma ba'du. Aku menyeru kalian untuk menghambakan diri kepada Allah dan meninggalkan penghambaan kepada sesama manusia. Aku pun menyeru kalian agar berada dalam kekuasaan Allah dan membebaskan diri kalian dari penguasaan oleh sesama hamba manusia. Itu sabda Rasulullah SAW. Ibnu Katsir Al-Bidayah wa An-Nihayah ini ya ininya. Jadi di situ Rasulullah menyerukan agar kita itu hanya menyembah kepada Allah, ya. Tidak menghambakan diri kepada Allah, tidak menghambakan kepada yang lain. Kalau sekarang kan banyak menghambakan kepada yang lain. Menghambakan materi gitu. Gimana caranya supaya bisa hidup enak sejahtera, itu korupsi. Itu menghambakan materi. Gimana caranya supaya bisa hidup senang, banyak uang, ya oplosan deh gitu ya, misalkan dan lain sebagainya gitu. Nah, itu karena kita tuh tidak merasa menjadi hamba Allah. Kan pertanyaannya gini, kita sekarang merasa nggak sih jadi hamba Allah? Ya kalau kita merasa jadi hamba Allah, itu tadi harus tunduk atas perintah Allah dan larangan-larangan Allah secara menyeluruh. Dan tentunya berarti harus diatur, Boy. Iya, diatur dengan aturan Allah. Jadi harus mau diatur dengan aturan Allah. Itu tadi kan kita tunduk untuk kita secara paripurna.
secara keseluruhan. Jadi semua dalam aspek kehidupan. Nah, itu merdeka dalam pandangan Islam. Jadi tunduk secara paripurna, secara keseluruhan, secara apa ya, taat setaat-taatnya gitu kepada perintah Allah dan larangan Allah. Dan kita jangan lupa, dan kita juga berusaha melepas belenggu dari pemahaman-pemahaman yang memang bertentangan dengan tauhid kepada Allah. Masya Allah, itu luar biasa banget penjelasan terkait dengan makna kemerdekaan yang hakiki. Ya. Berarti, aduh, kalau misalkan dibandingkan dengan yang sekarang itu jauh sekali ya Bu Ayu. Jauh. Karena saat ini memang sistem kita itu bukan sistem Sistem Islam, ya, yang sebetulnya kalau misalkan dikembalikan lagi tadi Allah menjadi pelindung bagi hambanya yang beriman. Berarti kan turut ya, nurut ya, nurut, taat gitu ya. Nah maka berarti memang harus diterapkan itu tadi karena Allah itu menurunkan apa perintah-perintah, kemudian adanya juga larangan-larangan. Itu sebetulnya tinggal kita taati, tinggal kita patuhi gitu ya. Nah tapi ternyata pada faktanya sekarang itu apa namanya jauh. Ya, jauh banget. Iya. Berarti salah juga kalau misalkan kita apa ya, mengagumi sosok untuk siapa tahu dia bisa, siapa tahu dia bisa. Dari dulu kayaknya gitu terus ya Bu ya. Ternyata ketika seseorang yang dipercayai oleh umat itu sudah menduduki jabatannya, ternyata tidak sesuai apa ekspektasi rakyat gitu ya Bu. Yang digonta-ganti supirnya, mobilnya kan tetap masih reot gitu ya. Seahli apapun si supir gitu, kalau mobilnya masih ndut ya tetap gitu. Itu tetap gitu akhirnya gitu ya. Kalau memang itu mengharapkan dari seorang sosok. Betul. Ya begitu jelas ya tadi makna kemerdekaan itu seperti apa ya. Tapi sepertinya ibu-ibu hebat juga masih membutuhkan apa ya penguatan. Untuk lebih kepada apa gimana dong ketika kita benar-benar meyakini makna apa kemerdekaan hakiki itu. Nah barangkali di sini Bu Ayu punya apa namanya tahapan-tahapan gitu ya untuk itu tadi. Ya baik Bu Ren, memang perlu ya ini tuh perlu kita asah gitu ya, perlu kita terampil di sini gitu ya, karena kehidupan sekarang itu ya itu tadi gitu ya. Kalau kita tidak berusaha untuk apa namanya jejak, istilah jejak nggak oleh. Apa itu Bu Ayu? Jejak apa ya? Kokoh. Ini perlu ditranslate kayaknya. Ada yang kokoh gitu ya, enggak apa namanya ada angin sedikit enggak meleleh gitu ya. Nah ini memang perlu apa kita sama saya juga seperti itu gitu menguatkan apa namanya dengan kalau saya sebut K3A. Ya betul Kak. Ini supaya mudah diingat nih Bu Ayu ya. K3A. Ya. K3A. Oke, yang pertama adalah kuatkan akidah. Ini jelas harus kuatkan akidah. Kenapa? Ini karena penting. Yang tadi saya sempat singgung, kita merasa nggak sih jadi hamba Allah? Betul. Ya, ini kan akidah, berkaitan dengan akidah. Kalau kita merasa jadi hamba Allah, berarti kan kita harus tunduk kepada semua perintah dari Allah. Ya, tadi sudah ada di surat Az-Zariyat ya bahwa tidakkah Allah ciptakan jin dan manusia itu hanya untuk beribadah kepada Allah. Nah ini kuatkan akidah kita. Kalau kita merasa jadi hamba Allah, berarti kudu nurut apa yang diperintahkan oleh Allah. Nggak pakai entar, nggak pakai nanti dan lain sebagainya kan gitu. Tapi juga ya, berarti ada keraguan kan gitu. Tapi yang tahu kok gitu ya. Tanpa tapi gitu ya sekarang gitu taat ya. Tanpa nanti. Iya, tanpa apa tadi? Tanpa nanti. Nah, iya, karena kita merasa jadi hamba Allah. Kalau kita menjadi hamba Allah, berarti kan kita merasa bahwa Allah itu segalanya bagi kita. Allah tempat kita mengadu, Allah tempat kita minta tolong, segalanya Bu Ren ya. Karena kalau keadaan kayak begini, siapa lagi yang kita mintain tolong? Selain kepada Allah. Sambil kita juga berusaha ya kayak gini gitu ya, kayak apa namanya bukan menyerukan ya, apa sih mengopinikan, menyampaikan ya kepada umat gitu.
Nah ini kuatkan akidah itu sangat penting. Jadi harus meyakini diri kita bahwa kita ini adalah seorang hamba Allah. Kalau sebagai hamba Allah berarti kita harus taat, tunduk secara apa namanya seluruh apa sih ruh kita gitu ya. Jadi dengan Seluruhnya ya. seluruhnya gitu ya. Seluruhnya tunduk kepada Allah, apa namanya semua perintah Allah, larangan Allah tanpa tapi dan Tapi, nanti tanpa nanti. tadi ya. Nah itu kuatkan akidah. Nah ini di seluruh aspek kehidupan gitu ya. Nah sehingga ketika kita sudah menjadikan diri kita menjadi hamba Allah, kita akan optimal di situ, Bu Ren. Mau ngapa-ngapain juga optimal. Karena ini karena Allah kok. Jadi ibu rumah tangga karena Allah kok gitu. Meskipun kamu nggak tahu sih capeknya jadi ibu rumah tangga gitu ya. Betul. Tapi ini karena Allah kok. Kan gitu. Jadi karena kita menjadi hamba Allah ya semua kita persembahkan hanya kepada Allah. Nah ini yang harus kita kuatkan. Kita kuatkan akidah. Yang kedua adalah kuatkan ilmu. Ini gak kalah penting, Bu Ren, kuatkan ilmu gitu ya. Karena dengan dengan banyak mengkaji ilmu, apalagi ilmu Islam yang kafah menyeluruh, itu akan membuka belenggu kita dari sistem yang saat ini sedang bercokol. Enggak iya aja gitu kan, enggak sih gitu ya, enggak begitu. Tapi kita berusaha untuk iya sih ini enggak kita nggak baik-baik aja nih gitu sih, nggak baik-baik aja. Betul. Nah ini yang harus kita cari. Ilmu ini harus kita cari dan ini adalah cara kita untuk melepaskan kita dari sistem yang tidak sesuai dengan aturan Allah. Yang tadi bertentangan dengan tauhid. Ya kalau kita nggak nyari ilmu, apa kita tahu itu bertentangan dengan tauhid kan gitu. Apa kita tahu sekuler itu misalkan enggak sih dia orang lain juga gitu ya? Yang lain juga ada kok itu sosok anu ge da gitu lah gitu ya. Tapi ketika kita sudah mencari ilmu dan kita sudah tahu, kita berusaha untuk melepaskan itu. Nah ini kuatkan ilmu ya. Makanya sekarang kan nggak pengajian juga ramai ya, maksudnya banyak gitu ya. Jadi silahkanlah ibu-ibu aksesnya lebih mudah lagi gitu ya. Untuk mau mengkaji Islam gitu ya lebih luas lagi gitu ya, apalagi Islam yang kafah gitu, jadi kita ngerti kenapa sih nggak boleh kapitalis, kenapa sih nggak boleh sekuler gitu kan. Nah ini ya kuatkan ilmu. Yang ketiga adalah komunitas. Ini penting juga buat komunitas ya, ini karena yang akan mensupport kita dan gitu mengingatkan kita, mengingatkan selalu dalam kebaikan. Kalau kita sedikit agak miring dilurusin gitu ya, belok dilurusin juga gitu. Kalau nggak ada komunitas ya kita belok ya udah belok gitu kan. Tapi ketika kita punya komunitas maka ada yang mengingatkan. Kamu jalannya miring, lurus gitu kan gitu. Nah ini untuk saling support. Yang support mengingatkan dalam kebaikan gitu kan ya. Saling menjaga ya agar kita tidak saling terjerumus pada hal-hal yang tidak diinginkan, apalagi yang maksiat gitu. Nah ini adalah komunitas, karena kan Rasulullah juga berkata kalau kita berteman dengan tukang minyak wangi, maka kita akan kebauan wanginya. Dan wanginya itu sampai nempel orang tuh bakal menghirup, mencium gitu ya. Nah ini kan ibarat kebaikan, maka kebaikan itu akan menebarkan kepada siapa saja gitu ya, yang di sekeliling kita. Iya, di sekeliling kita. Nah, diibaratkan lagi kalau kita berteman dengan tukang pandai besi, maka kita akan kena asapnya yang bau atau percikan apinya. Dan itu akan berbahaya. Mencelakakan kita sendiri, mencelakakan orang sekitar kita. Nah, ini pentingnya sebuah komunitas. Gitu ya, jangan sampai kita juga salah memilih komunitas. Gitu ya. Nah, itu Kak 3. Nah, sekarang amar ma'ruf nahi munkar. Nah, dengan komunitas itulah kita saling amar ma'ruf nahi munkar, menyampaikan kebaikan gitu ya, terus menginikan yang maksiat gitu ya, kita ingetin gitu kan. Nah itu terus yang kita sampaikan amar ma'ruf nahi munkar, sehingga umat pun merasa pemahaman Islamnya pemahaman Islamnya itu semakin bertambah gitu ya. Kebayang dong kalau nggak ada yang amar ma'ruf nahi munkar, sekarapnya sendiri lah gitu ya. Udah biarin aja tadi gitu misalkan kan gitu.
Tapi ketika ada Yang amar penting ma'ruf saya nahi enggak munkar, gitu nah ya. yang penting saya mah soleh, anak saya soleh gitu ya. Padahal kan kita juga nanti akan berbaur di lingkungan Iya, tersebut, betul. gitu ya. Nah ini penting juga Boren untuk Hmm. amar ma'ruf nahi munkar, mengajak kepada kebaikan dan apa namanya melarang atau Mencegah ya. mencegah Dari kepada kemungkaran atau maksiat. Ini yang harus senantiasa kita tanamkan pada diri kita. Terus juga saya juga nggak semata-mata langsung ya ini pola Iya, ini iya, gitu ya. iya. Oh iya ya, saya kan hamba Allah ya, berarti saya harus begini. Ya Allah, iya ya. Oh iya, kuatkan ilmu ya. Berusaha untuk apa namanya ada kajian rutin, ya berangkat kajian Iya. rutin gitu ya. Kalau memang tidak ada ujur syar'i, sakit dan lain sebagainya ya berangkat gitu ya, kan berusaha begitu. Ya komunitas ya salah satunya dengan komunitas ibu hebat yang saling menguatkan di situ gitu ya. Dan yang terakhir ada amar ma'ruf nahi munkar, dakwah. Karena dakwah ini adalah eh kewajiban kita sebagai umat muslim mengingatkan gitu ya. Dakwah juga ini adalah apa namanya warisan Rasulullah. Senang dong dikasih warisan ya. Harusnya kita kan senang dikasih warisan ya. Betul. Tidak hanya harta ya, Bu ya, warisan itu. Iya. Iya. Masya Allah, ibu-ibu hebat ya, begitu jelas tadi Bu Ai memberikan tahapan-tahapan ya kepada kita untuk semakin menghujamkan makna dari kemerdekaan hakiki itu seperti apa. Ada K3A ya Bu Ai ya. Kuatkan akidah, kuatkan ilmu, komunitas, dan amar ma'ruf nahi munkar. Ini Masya Allah luar biasa sekali. Jadi ketika ya itu tadi ya, sebetulnya rakyat itu sebetulnya kalau bersatu kuat Bu Ai ya. Karena itu sudah apa kejadiannya kemarin itu gitu. Ini kasus kemerdekaan juga yang negara kita Indonesia mengirimkan bantuan pangan ya lewat udara. Itu baru makanannya doang. Ya, apalagi pasukannya coba. Bikin apalagi pasukannya gitu loh. Itu baru makanan doang tuh udah seneng banget mereka gitu. Yang diturunkan dari pesawat apa namanya? Apalah namanya ya, pesawat udara lah gitu ya. Nah, itu kan diturunkan di atas Gaza. Nah, pikir ini makanan. Mereka udah senang apalagi pasukan yang dikirim. Iya, betul. Apa enggak luar biasa? Ya kalau umat bersatu, udah dah gitu ya. Umat bersatu tak bisa dikalahkan. Enggak. Nah, berarti tadi pemaparan terkait dengan memang kita harus taat, ya, kemudian beriman. Taatnya itu adalah menjalankan aturan Islam secara menyeluruh ya Bu ya, tidak seperti tadi memisahkan aturan agama dari kehidupan gitu. Ya. Masya Allah, ibu-ibu hebat ya. Tadi setelah kita apa ya, sama-sama mungkin ya mengelus dada, kemudian kita geleng-geleng kepala terkait dengan fakta yang tadi disampaikan. Tapi kemudian Bu Ai juga memberikan apa ya, solusinya seperti apa gitu ya, dan kita dikenalkan makna hakiki kemerdekaan dalam Islam seperti apa gitu ya. Nah, jadi kita sama-sama ya. Maka bersyukur kita sudah berada di dalam komunitas yang insya Allah tepat ya, saling mengingatkan dalam kebaikan, berarti ada amar ma'ruf nahi munkar di dalamnya gitu. Nah Bu Ai karena memang waktu nih ya Bu ya, ini sudah di penghujung. Nah sebelumnya ada closing statement nggak Bu Ai? Ya, closing statementnya itu tadi ya, merdeka itu adalah ketika seseorang tunduk secara paripurna kepada Allah Subhanahu wa taala, taat akan seluruh perintah Allah dan larangannya secara tadi kafah dan melepaskan diri dari belenggu pemahaman yang menentang atau yang bertentangan dengan tauhid kepada Allah. Nah itu, jadi yuk makanya mengkaji ilmu Islam kafah gitu ya. Berarti ini hashtag yuk ngaji, yuk ngaji ibu-ibu gitu ya. Ya itu baik, Masya Allah. Baik, jazakillah khair untuk ilmunya hari ini, pemaparan yang sangat luar biasa. Semoga menjadi pahala jariah buat Bu Ai, dan juga kita dimampukan ya ibu-ibu ya untuk terus menuntut ilmu gitu ya, untuk mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Itu tadi, kuatkan akidah kita ya Bu ya, kuatkan ilmu. Nah, kemudian berada di komunitas. Betul. Ya, dan beramar ma'ruf nahi munkar. Baik, sekian kajian pekanan online komunitas Ibu Hebat. Ya, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe YouTube channel komunitas Ibu Hebat agar terus berkembang, bertumbuh, dan menjadi happy and productive parent. Saya Reni Noventi dan Ibu Ai undur diri.
Mohon maaf jika ada hilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.